Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi SMK kelas 10 dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan materi yang berkaitan dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinekaan bangsa Indonesia merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa Indonesia sebagai perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Selain Bhinneka Tunggal Ika, alat pemersatu bangsa Indonesia yang lain diantaranya adalah 1. Dasar Negara Pancasila. Kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, lambang negara burung Garuda. Kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang nomor 6, lagu-lagu perjuangan. Perlunya persatuan dan kesatuan. Bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan untuk menghindari konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Kemudian, pentingnya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Secara politis, bahwa integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian, secara antropologis, bahwa integrasi nasional merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun syarat-syarat integrasi dalam mewujudkan suatu integrasi nasional yaitu diperlukan adanya 1. Bahwa anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, terciptanya konsensus kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi. Adapun faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah diantaranya 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian, adapun faktor pendukung integrasi nasional adalah diantaranya 1. Adanya penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Kemudian yang ketiga,
adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Kemudian yang nomor 5 adalah adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kemudian, adapun faktor penghambat dalam integrasi nasional adalah 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajmukan yang bersifat heterogen. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kemudian dalam membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara, bahwa kesadaran merupakan suatu sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kemudian menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara, dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 bahwa bentuk usaha dalam pembelaan negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya 1. Melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang keempat, sebagai pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Demikianlah pembahasan materi dari Ibu tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tunggu Ibu video-video yang lain dalam pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.